Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminullah. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi teori bilangan, yakni teori tentang faktorisasi tunggal. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Teorema pertama. Jika P adalah suatu bilangan prima dan P habis membagi perkalian A dan B, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Sebagai ilustrasi bahwasanya 2 habis membagi 30. Nah, di sini kita perhatikan bahwasanya 30 itu diperoleh dari hasil kali 6 dikali 15 dikali 5, 3 dikali 10, dan juga 30 itu diperoleh dari 2 dikali 15. Nah, kita tinjau dari statement yang pertama. Kita umpamakan 6 ini sebagai A, sedangkan 5 ini sebagai B. Maka di sini kita ketahui bahwasanya 2 habis membagi A, berarti 2 habis membagi 6. Nah, kita tinjau lagi dari statement yang kedua, yaitu 30 diperoleh dari hasil kali 3 dengan 10. Nah, kita umpamakan 3 ini sebagai A dan kita umpamakan 10 ini sebagai B. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya 2 habis membagi B, berarti 2 habis membagi 10. Sekarang kita tinjau dari statement yang ketiga, yaitu 2 dikali 15 sama dengan 30. Nah, di sini kita umpamakan 2 sebagai A sedangkan B sebagai 15. Di sini diketahui bahwasanya 2 habis membagi A. Kenapa? Karena 2 habis membagi dirinya sendiri. Untuk membuktikan teorema pertama, maka di sini kita ketahui bahwasanya P adalah bilangan prima. Maka P itu hanya memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dengan dirinya sendiri. Akibatnya, untuk setiap bilangan bulat A berlaku FPB A dengan P sama dengan 1 atau FPB A dengan P sama dengan P. Nah, kita tinjau dari statement yang pertama. Jika FPB A dengan P sama dengan 1 dan kita ketahui faktanya bahwasanya P habis membagi A dengan B, maka berdasarkan lema Euclid, P habis membagi B. Nah, sekarang kita tinjau dari statement yang kedua. Jika FPB A dengan P habis sama dengan P, maka ketika P habis membagi A, dari sini terbukti bahwasanya P habis membagi A atau P habis membagi B. Sekarang kita beralih kepada bentuk perumpamaan teorema dari teorema yang pertama tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya jika P adalah suatu bilangan prima dan P habis membagi A1, A2, A3 dan A seterusnya, maka P habis membagi bilangan-bilangan yang tadi. Nah, maka dinotasikan sebagai P habis membagi AI dengan 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Jika pada teorema pertama, bilangan-bilangan yang terlibat adalah bilangan-bilangan prima, maka akan diperoleh kasus khusus sebagai berikut, yaitu jika P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan prima dan P habis membagi QR, maka P habis membagi Q atau P habis membagi R, dalam arti P sama dengan Q atau P sama dengan R. Nah, untuk sebagai ilustrasi, 3 habis membagi 15. Nah, kita perhatikan di sini bahwasanya 15 itu diperoleh dari 3 dikali 5 dan 3 dibagi 3. Kenapa? Karena 3 sama dengan 3, yaitu habis membagi dirinya sendiri. Kasus khusus tadi kita alihkan kepada bentuk perumpamaan kasus khusus, yaitu jika P, Q1, Q2, Q3 hingga Qn adalah bilangan-bilangan prima dan P habis membagi Q1, Q2, Q3 hingga Qn, maka P sama dengan bilangan-bilangan yang tadi. Nah, maka di sini dinotasikan bahwasanya P sama dengan Qi dengan 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Teorema 2 atau teorema faktorisasi tunggal. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Di
di sini sebagai ilustrasi kita bisa lihat dari gambar di samping bahwasanya 30 itu diperoleh dari hasil 2 kali 3 dikali 5, 30 diperoleh dari hasil 3 kali 2 kali 5, 30 diperoleh dari 5 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Di sini bahwasanya diketahui urutannya itu bisa diacak. Tidak mesti harus 2 dulu atau 3 atau 5, bisa diacak. Untuk pembuktian teorema 2, di sini kita ketahui bahwasanya setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah bilangan prima atau bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Nah, untuk pembuktiannya selanjutnya akan dibuktikan bahwasanya faktor prima tersebut adalah tunggal. Pertama, kita ambil suatu bilangan bulat positif di mana kita notasikan bilangan bulat positif ini sebagai n, dan di mana nilai n ini lebih besar daripada 1. Dan n ini tidak mesti harus bilangan prima dan juga bisa bilangan komposit. Makanya dalam hal ini terbagi dalam 2 kasus. Kasus yang pertama, jika n adalah suatu bilangan prima, maka jelas n ini adalah faktornya sendiri. Nah, sedangkan kasus yang kedua, jika n adalah suatu bilangan komposit dan andaikan pemfaktoran n atas bilangan-bilangan prima tidak tunggal. Teorema 3, teorema Euclides, yaitu banyaknya bilangan prima adalah tak terhingga. Nah, maka di sini untuk pembuktiannya kita misalkan P1, P2 hingga seterusnya adalah urutan bilangan-bilangan prima dari yang terkecil. Nah, jadi di sini P1, P2 adalah kita misalkan sebagai bilangan-bilangan prima dari yang terkecil. Nah, selanjutnya kita andaikan ada Pn dan Pn ini adalah bilangan prima yang terbesar. Nah, di sini membuktikan di sini secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya bilangan-bilangan prima ini jumlahnya terbatas karena kita andaikan ada Pn dan nilai Pn itu merupakan nilai yang terbesar. Kita konstruksikan suatu bilangan bulat positif P dengan P sama dengan P1, P2 hingga Pn tambah 1. Karena P adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka P akan habis dibagi oleh sekurang-kurangnya satu bilangan prima di antara P1, P2 hingga Pn. Jadi misalkan PK dengan 1 lebih kecil sama dengan K, K lebih kecil sama dengan N, habis membagi P karena PK habis membagi 1 dan PK habis membagi P1, P2 hingga Pn, maka PK habis membagi 1. Hal ini tidak mungkin terjadi karena PK adalah suatu bilangan prima. Nah, terjadinya kontradiksi, pengandaian harus diingkari. Artinya tidak dapat ditemukan bilangan prima terbesar atau banyaknya bilangan prima tak berhingga. Nah, sekarang kita beralih kepada teorema yang terakhir, yaitu teorema keempat. Di sini dinyatakan bahwasanya dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke n, maka dinotasikan Pn lebih kecil sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. Nah, di sini dari statement inilah muncul bahwasanya untuk n lebih besar sama dengan 1, terdapat paling sedikit n tambah 1 buah bilangan prima yang lebih kecil dari 2 pangkat n. Untuk pembuktian teorema keempat, di sini dikatakan bahwasanya dengan menggunakan induksi matematika akan dibuktikan bahwa teorema 4 ini bernilai benar. Nah, yang pertama itu untuk n sama dengan 1, maka diperoleh P1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. Sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka pernyataan di atas dapat dituliskan sebagai 2 lebih kecil sama dengan 2. Pernyataan untuk n sama dengan 1 inilah yang bernilai benar. Nah, sekarang yang kedua, untuk n sama dengan k. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya pernyataan PK lebih kecil sama dengan 2 pangkat k kurang 1 itu bernilai benar. Oke teman-teman, itu tadi adalah sekilas penjelasan pendek tentang materi teori bilangan, yakni faktorisasi tunggal. Dan saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.